Kevin Dix ternyata tak pikir panjang saat ditawari naturalisasi untuk bela timnas Indonesia. Jayden Osterwolde dihubungi ibunya setiap bulan. Ditanya kapan siap bela timnas Indonesia? Miliano Jonathans pastikan komitmen untuk terus bela timnas Indonesia walau gagal lolos ke Piala Dunia. Ula Romeni semakin tenggelam di era pelatih baru Oxford United. Kevin Dix ternyata tak pikir panjang saat ditawari naturalisasi untuk bela timnas Indonesia. Bek Borussia Mönchengladbach, Kevin Dix, mengungkapkan bahwa dirinya tidak berpikir panjang saat mendapat tawaran untuk membela timnas Indonesia melalui proses naturalisasi. Kevin Dix mengaku keputusan tersebut diambil dengan cepat, terutama karena besarnya dukungan yang sudah ia rasakan dari para penggemar Indonesia bahkan jauh sebelum resmi menjadi bagian dari skuad Garuda. Ketika Indonesia menghubungi saya, jawaban saya langsung, ya, ujar Dix. Tawaran itu bahkan sudah dia dapatkan ketika masih memperkuat klub lamanya, FC Copenhagen. Dia mengakui tawaran itu pun tak pernah disesalinya dengan apa yang akhirnya dia dapatkan selama ini dari supporter Indonesia. Menurut pemain berusia 33 tahun itu, sejak awal karir profesionalnya, ia sudah merasakan perhatian besar dari fans Indonesia, terutama melalui media sosial. Dukungan tersebut menjadi faktor kuat yang mendorongnya mantap memilih Indonesia. Sejak lama saya melihat dan merasakan sendiri bagaimana fans Indonesia selalu ada, baik di saat senang maupun susah. Dukungan itu nyata, kata Dix. Selain faktor emosional, keputusan membela timnas Indonesia juga berkaitan erat dengan latar belakang keluarganya. Kevin Dix memiliki darah Indonesia dari sang kakek, yang lahir dan besar di tanah air. Kakek saya sangat bangga. Dia selalu bilang bahwa setiap orang harus menemukan jalannya sendiri untuk kembali ke akar budayanya. Ungkap Dix. Sejak resmi memilih Indonesia, Dix mengaku semakin tertarik mempelajari budaya dan sejarah keluarganya. Ia juga menyebut pengalaman pertamanya tiba di Indonesia sebagai sesuatu yang tak terlupakan. Begitu saya datang, sambutannya luar biasa. Fans benar-benar antusias, bahkan saya tidak bisa keluar hotel dengan bebas. Itu pengalaman yang belum pernah saya rasakan sebelumnya, ujarnya. Jayden Osterwolde dihubungi ibunya setiap bulan. Ditanya kapan siap bela timnas Indonesia? Jayden Osterwolde baru-baru ini berbagi cerita pribadinya terkait dengan dilema dalam memilih tim nasional. Pemain yang berkarier di Liga Turki dengan memperkuat Fenerbahce ini secara terbuka membahas tawaran yang diterimanya dari negara asal keluarganya. Jayden mengungkapkan memiliki hubungan darah dengan dua negara yang berbeda di luar Eropa. Negara-negara tersebut adalah Indonesia dan Suriname. Jayden Osterwolde dilahirkan di Zwolle, Belanda pada 26 April 2001. Pemain berusia 24 tahun ini menjelaskan ibunya berasal dari Indonesia, sementara ayahnya berasal dari Suriname. Ya, masih menjadi mimpi saya untuk bermain bagi timnas Belanda. Ibuku berasal dari Indonesia dan ayahku dari Suriname, kata Osterwolde. Saat ini, Jayden Osterwolde tetap berkomitmen bergabung dengan timnas Belanda. Meskipun belum pernah tampil untuk oranye, bahkan di level kelompok umur, ia tetap optimistis. Upaya untuk membawanya kembali ke Indonesia ternyata dilakukan dengan serius melalui jalur keluarga. Ia mengungkapkan komunikasi mengenai ini berlangsung secara teratur. Jadi, mereka menghubungi saya setiap bulan menanyakan apakah saya ingin bermain untuk Indonesia atau Suriname, tetapi saya masih ingin bermain untuk timnas Belanda, ungkap Osterwolde. Saya rasa saya punya peluang untuk itu dan untuk menunjukkan kemampuan saya di sana. Jadi, itulah hal yang ingin saya perjuangkan, tambahnya. Miliano Jonathans pastikan komitmen untuk terus bela timnas Indonesia walau gagal lolos ke Piala Dunia. Pemain Excelsior, Miliano Jonathans, menegaskan komitmennya untuk terus membela timnas Indonesia, meski skuad Garuda dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia. Miliano Jonathans menegaskan bahwa kesempatan membela timnas Indonesia tetap menjadi sebuah kehormatan besar baginya. Ia mengaku, bermain untuk Merah Putih selalu ada dalam pikirannya, terlepas dari hasil yang diraih tim di kancah internasional. Memang bukan Piala Dunia atau sesuatu yang besar seperti itu, tetapi tetap saja timnas selalu ada di belakang pikiran saya. Saya merasa seharusnya bisa kembali ke dalam skuad, ujar Miliano. Pemain berusia 20 tahun itu menyadari bahwa peluang kembali dipanggil timnas Indonesia sangat bergantung pada performanya di level klub. Karena itu, fokus utamanya saat ini adalah mendapatkan menit bermain bersama Excelsior. Saya harus bermain. Selalu menjadi sebuah kehormatan untuk membela negara saya. Tapi saya juga sadar, keputusan ada di tangan pelatih. Sekarang fokus saya adalah bermain di Excelsior dan mengembangkan diri sebaik mungkin, katanya.
Miliano juga menegaskan bahwa kegagalan timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia tidak mengurangi kecintaannya terhadap tim nasional. Ia justru melihat perjalanan bersama Garuda sebagai proses jangka panjang yang membutuhkan konsistensi dan kerja keras. Hal-hal seperti itu tidak mengubah perasaan saya. Membela timnas Indonesia tetap menjadi sesuatu yang spesial, ujarnya. Selain soal komitmen, Miliano turut menyoroti besarnya dukungan supporter Indonesia. Meski baru sekali berkunjung langsung ke tanah air, ia mengaku terkesan dengan antusiasme dan popularitas luar biasa para pemain timnas Indonesia. Saya baru sekali ke Indonesia, saat kualifikasi Piala Dunia. Tapi dukungan yang ada di sana benar-benar luar biasa. Itu sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan apa yang ada di Belanda, ungkapnya. Miliano menilai besarnya perhatian publik Indonesia menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk terus memberikan yang terbaik di lapangan. Ia pun berharap ke depan bisa kembali mendapat kesempatan membela timnas Indonesia. Dengan usia yang masih muda dan tekad kuat untuk berkembang, Miliano Jonathans membuka peluang besar untuk kembali mengenakan seragam merah putih. Meski jalan menuju prestasi tertinggi belum tercapai, komitmennya untuk timnas Indonesia tetap tidak tergoyahkan. Ula Romeni semakin tenggelam di era pelatih baru Oxford United. Masa sulit tengah menyelimuti karir penyerang timnas Indonesia, Ula Romeni, di Oxford United. Era kepelatihan baru di bawah Matt Blomfield tampaknya menjadi sinyal buruk bagi sang striker, yang kini semakin terpinggirkan dari skuad utama. Situasi ini sangat kontras dengan era sebelumnya. Di bawah rezim Gary Rowett maupun manajer interim Craig Short, Romeni setidaknya masih rutin mendapat kesempatan tampil, meskipun seringkali sebagai pemain pengganti. Akan tetapi, peruntungannya berubah drastis sejak Oxford United kedatangan Blomfield, dalam 2 pertandingan yang telah dipimpin oleh pelatih baru, yakni melawan Bristol City dan Queen's Park Rangers. Nama Ula Romeni sama sekali tidak beranjak dari bangku cadangan. Ia menjadi cadangan tak terpakai dalam 2 laga krusial tersebut, di mana timnya masih terbenam di zona degradasi. Kabar buruk bagi Romeni tidak berhenti di situ. Di tengah situasinya yang pelik, manajemen Oxford justru mendatangkan amunisi baru di lini serang, yakni pemain sayap timnas Korea Selatan, Jeon Jin-woo. Alih-alih memberi sinyal kesempatan bagi Romeni, Matt Blomfield justru secara terbuka menyatakan antusiasmenya untuk segera memberikan debut kepada rekrutan anyar tersebut. Saya rasa itu, debut Jeon, akan segera, ucap Blomfield dilansir dari Oxford Mail. Blomfield bahkan sudah memikirkan manajemen kebugaran Jeon, yang baru tiba dari Korea Selatan di mana kompetisi K-League masih dalam tahap pramusim. Dia baru tiba dari pesawat dan masih dalam tahap pramusim, di Liga Korsel. Jadi dia tidak pernah bermain laga kompetitif sejak 6 Desember, ujar pelatih Oxford Unite itu, sehingga kita harus berhati-hati dengan penampilannya, sambungnya lagi. Sikap Blomfield yang lebih memprioritaskan pemain baru yang bahkan belum sepenuhnya bugar ini menjadi indikasi kuat bahwa posisi Ula Romeni di skuad utama kini berada dalam ancaman serius. Nah, gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.